Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari grup 1, kita akan memperkenalkan nama saya Adi Setiawan dan juga ada rekan saya Mas Agung Trilaksono dan Ahmad Danovan. Dalam presentasi kali ini kita akan membawakan materi tentang transformator. Pengertian transformator. Alat listrik yang dapat memindahkan energi listrik dengan merubah tingkat tegangan dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain melalui prinsip induksi magnetik tanpa merubah frekuensi. Prinsip kerja transformator. Gambar ini ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Di sini ada arus bolak-balik menyebabkan terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan primer. Lalu akan masuk ke yang tengah lingkaran ini. Perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti besi lunak ke kumparan sekunder. Lalu perubahan medan magnetik pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi. Bagian utama transformator yaitu ada inti besi. Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Pada transformator, inti besi dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi untuk mengurangi panas sebagai rugi besi yang ditimbulkan oleh eddy current. Seperti contohnya di gambar. Bagian utama transformator, kumparan. Beberapa lilitan kawat berisolasi akan membentuk suatu kumparan. Kumparan tersebut diisolasi baik terhadap inti besi maupun terhadap kumparan lain di sebelahnya dengan isolasi padat, seperti karton Vertinax. Contohnya ada di gambar di samping. Selanjutnya minyak transformator. Sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar. Karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas di sirkulasi dan bersifat sebagai isolasi daya tegangan tembus tinggi. Sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Contohnya seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya ada tangki. Pada umumnya bagian-bagian dari trafo yang terendam minyak trafo berada ditempatkan dalam tangki untuk menampung pemuaian minyak trafo. Tangki dilengkapi dengan konservator. Ini contoh gambarnya ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Agung Trilaksono. Terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Masih dari bagian utama transformator. Next. Ada basing. Hubungan antara kumparan trafo ke jaringan luar melalui sebuah basing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki trafo. Next. Nah, ini ada contoh gambar dari basing. Next. Peralatan bantu, ada pendingin, tape charger,
alat pernapasan, pengaman, lanjut lagi. Nah, transformator berdasar fungsi kerjanya, ada transformator tenaga atau daya, disebut power transformator, transformator distribusi atau distribution transformer, ada transformator pengetesan atau testing transformator, transformer, transformator instrumen, instrumen transformer, transformator tegangan atau potensial transformer, transformer arus, current transformer. Next. Nah, kita masuk ke transformator arus, berfungsi mentransformasikan harga arus dari harga yang besar ke harga yang diinginkan untuk keperluan pengukuran dan pendeteksian. Memperkecil bahaya beresiko adanya arus yang besar, baik untuk peralatan terlebih orang, memperkecil rating atau dimensi alat ukur, proses pengukuran dapat dilakukan secara langsung, hasil deteksi atau pengukuran lebih mendekati ketelitian yang tepat atau akurat. Next. Transformator tegangan bekerja sama seperti trafo arus, tetapi mentransformasikan harga tegangan dari harga yang tinggi ke harga yang rendah untuk keperluan pengukuran dan pendeteksian. Memperkecil bahaya resiko adanya tegangan yang besar, baik untuk peralatan terlebih orang, memperkecil rating atau dimensi alat ukur, proses pengukuran dapat dilakukan secara langsung, hasil deteksi atau pengukuran lebih mendekati ketelitian yang tepat atau akurat. Trafo arus dan tegangan biasanya digabung dalam satu koordinasi kerja, misalnya untuk pengukuran daya, sistem pengaman, dan sebagainya. Jenis transformator tegangan. Trafo ada dua jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Bisa kita lihat contoh di slide kanan, step up transformator yang bagian atas dan step up transformer bagian yang bawah. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Danovan, silakan. Oke, terima kasih Mas Agung. Saya lanjutkan. Step up transformator memiliki ciri sebagai berikut, yaitu lilitan kumparan primer lebih sedikit daripada lilitan kumparan sekunder. Next. Tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Next. Dan di sebelahnya ada sebuah gambar, yaitu step up transformator primer dan sekunder. Terlihat dari sini 100 volt, 10 ampere, 400 volt, 2,5 ampere. Ada perbedaan dari lilitannya. Next. Step down transformator memiliki ciri, yaitu lilitan kumparan primer lebih banyak daripada lilitan kumparan sekunder. Tegangan primer lebih tinggi dari tegangan sekunder. Next. Di gambar presentasinya ada, yaitu primer dan sekunder ada perbandingan 1000 volt, 200 volt, 2 ampere, 10 ampere, 200 watt, sama-sama 200 watt. Dan di primer ada 500 lilitan, di sekunder ada 10 lilitan. Next. Contoh step up dan step down pada distribusi proteksi sistem tenaga listrik. Yang step up ada di gambar ini. Yang step down juga ada contohnya
seperti gambar. Lanjut, next. Next, daftar pustakanya yaitu dari Abdul Qadir dan Transformator, PT Pratnya Paramita Jakarta 1979, Aprianto Agung, Pembelian Trafo Distribusi, paper PDF, PT PLN Persero 2014, buku pedoman proteksi dan kontrol trafo Jakarta PT atau PLN Persero. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Silakan ada pertanyaannya, silakan jika ada pertanyaan boleh dituangkan atau dikasih tahu dan kami akan menjawabnya dari pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih. Stop record.